Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk mengulas materi kuliah tentang laporan keuangan dan jurnal penutup. Ya, baik. Laporan keuangan dan jurnal penutup ini merupakan session terakhir ya, setidaknya dalam bagan alir dan alur siklus akuntansi yang nantinya kita sudah bisa memulai dan maksud saya mengakhiri ya dari serangkaian laporan kegiatan dari akuntansi dalam satu periodenya. Ya, tentunya dengan informasi tersebut itu sudah memadai untuk dijadikan sebagai pedoman ya bagi pengguna dan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kita ulas sedikit yang sebenarnya kita sudah mengantar ya, dan hari ini lebih spesifik ya, detail terkait dengan laporan keuangan itu, yang di materi sebelumnya yang awal sekali kita sudah berikan trigger tentang materi dalam siklus akuntansi itu sampai di laporan keuangan. Nah, kita mengawali dulu dengan definisi ya. Jadi definisi laporan keuangan itu adalah informasi tentang posisi keuangan ya yang secara keseluruhan ya terkait dengan semua kejadian dan transaksi itu, dan sekaligus menunjukkan sebenarnya bagaimana kinerja keuangan dari perusahaan itu mulai dari awal periode sampai akhir periode tutup buku ya atau akhir periode akuntansi, yang sehingga nanti informasi tersebut diharapkan memberikan manfaat kepada pihak pemakai untuk mengambil keputusan ekonomi ya, keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, untuk kepentingan bisnis ya, untuk kepentingan investasi, untuk kepentingan kredit ya, untuk kepentingan kerjasama ya kan, akuisisi ya, merger dan sebagainya. Nah, kita petakan sedikit di sini ya, bagaimana user ya atau pengguna dari informasi itu ya, bisa dari kalangan internal tentunya juga ya, terutama kalangan eksternal ya. Internal ya direktur ya, manajemen ya, supervisor ya, keuangan, pemasaran, produksi, manajer keuangan, pemasaran dan produksi, termasuk juga sebenarnya karyawan ya toh, untuk kepentingan investasi, untuk kepentingan kan biasanya juga perusahaan itu memberikan peluang dan kesempatan kepada karyawan untuk berinvestasi ya di perusahaan dalam bentuk kontribusi saham ya. Itu kan juga bisa menjadi informasi yang berarti bagi karyawan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan keputusan bisnis tersebut. Pihak eksternal sendiri itu ya adalah kreditor tentu ya, pemberi kredit atau bantuan modal ya. Nah, kemudian investor ya yang melakukan investasi ya dalam bentuk surat-surat berharga dan sebagainya. Nah, demikian juga sebenarnya pemerintah. Pemerintah tentu bagaimana terkait dengan regulasi dan kebijakan fiskal ya, dalam hal ini kebijakan perpajakan yang tentu biasanya juga harus menyesuaikan dengan mengikuti perkembangan ekonomi dan perkembangan bisnis baik secara nasional maupun internasional. Otoritas jasa keuangan tentu kepentingannya bagaimana dunia bisnis itu bisa bergerak ya
secara seimbang ya, tidak terjadi kapitalisasi, tidak terjadi persaingan bisnis yang tidak sehat ya. Tentu ini kewajiban penuh ya, yang dimana OJK itu menjadi bagian dari pemerintah sebagai regulator ya, terkait dengan pemantauan berbagai kebijakan keuangan ya, baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah sendiri. Kemudian yang kelima tentu analis ya, termasuk akademisi ya, pers dan sebagainya ya. Nah, kita langsung saja masuk di komponen laporan keuangan. Saya kira sudah pernah juga kita ulas ini, untuk mengingatkan saja sekaligus menambah khasanah ya, pemahaman kita kembali dan mengingatkan. Jadi komponen laporan keuangan itu setidaknya ya, yang standar sekali ya, yang pertama itu adalah tentu menyangkut laporan ya, terkait dengan income statement atau laporan tentang pendapatan ya, ya, atau laporan laba rugi ya. Tentu di dalam laporan laba rugi akan menyangkut apakah perusahaan selama satu periode mengalami keuntungan atau mendapatkan kerugian yang nantinya itu akan menambah progres penambahan capital ya dari perusahaan dari periode ke periode itu ya. Tentu pendapatannya ya yang dinilai, yang seharusnya itu terjadi penambahan pendapatan, penambahan laba ya, pendapatan yang terus meningkat ya, dengan biaya dan beban yang semakin efisien tentunya ya toh. Nah, jadi komponennya yang dipersoalkan di situ adalah hanya terkait dengan pendapatan dan beban ya, walaupun secara rincian dan detail spesifik terkait dengan komponen atau item-item dalam laporan laba rugi itu yang memang nanti kita sesuaikan dengan kajian dan studinya di masing-masing tingkatan perkuliahan ya. Ya, yang setiap perusahaan tentu itu akan berbeda-beda juga. Jadi secara substansi yaitu ya, laporan laba rugi. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas ya, atau owners equity. Jadi tentu yang sebagaimana kita bahas tadi di poin 1 ya, bahwa ya kita ingin melihat bagaimana progres penambahan dan pengurangan modal di akhir periode yang dimiliki oleh perusahaan ya, yang diinvestasikan, apakah mengalami penambahan atau pengurangan. Harapan kita tentu selalu meningkat ya dari periode ke periode ya. Kemudian yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau biasa juga kita kenal neraca ya, diistilahkan dengan balance sheet ya. Tentu isinya ya hanya 3 komponen besar ya toh, aset, liabilitas dan ekuitas pemilik. Ya, atau seperti kita bahas dulu di awal secara filosofis ya, hanya terdiri dari aktiva ya, aktiva sama dengan pasiva ya. Aktiva keseluruhan aset ya, kemudian pasiva itu adalah liabilitas ya, dan ekuitas. Liabilitas itu adalah kewajiban atau utang, dan ekuitas itu adalah modal. Nah, secara filosofis kita sudah paham itu, nanti bentuk-bentuknya kita lebih kaji lagi ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah laporan arus kas, statement of cash flows ya. Jadi di laporan arus kas ini kita juga sebenarnya bisa melihat ya, bagaimana gambarannya arus keluar masuknya likuiditas kas dalam hal ini ya, dalam 3 kegiatan perusahaan yang utama, yaitu kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Nanti kita lihat ya bentuk-bentuknya. Jadi kegiatan operasi, rincian penerimaan dan pengeluaran kas itu apa, itu dikelompokkan. Kalau di kegiatan investasi, akun-akunnya apa, kemudian yang menyebabkan kas keluar itu apa, yang menyebabkan kas masuk itu apa. Jadi begitu maksudnya. Nah, untuk di kegiatan pendanaan, akun-akunnya apa,
yang menyebabkan kas masuk itu apa, kemudian yang menyebabkan akun keluar itu berapa dan berapa saldonya. Begitu secara keseluruhan 3 kegiatan utama dari perusahaan itu dalam laporan arus kas itu. Kemudian yang terakhir itu adalah catatan laporan keuangan ya. Catatan laporan keuangan ini itu banyak merinci ya tentang penjelasan-penjelasan penting terkait dengan kebijakan atau berbagai informasi yang bisa menjelaskan ya banyak hal ya terkait dengan akun-akun tertentu yang kebijakan-kebijakan perusahaan yang diambil, untuk kemudian informasi tersebut itu sebagai bahan analisis sebenarnya ya pada pos-pos dan peristiwa tersebut dalam keseluruhan komponen dan item laporan keuangan gitu. Nah, kalau begitu kita bisa memberikan kesimpulan seperti apa sebenarnya konteks dan tujuan dari laporan keuangan itu ya kembali lagi kan. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan gambaran sebenarnya ya secara tujuan seperti apa kedudukan di laporan keuangan tersebut ya. Secara keseluruhan itu bisa menggambarkan bagaimana posisi dan kinerja keuangan perusahaan, perubahan yang terjadi ya, sehingga informasi-informasi tersebut itu bisa bermanfaat untuk kepentingan bisnis, untuk pengambilan keputusan, untuk kepentingan kebijakan ya yang bisa mendatangkan manfaat ekonomi ya bagi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Nah, di sini ya kita bisa melihat komponen laporan keuangan tersebut ya. Ini saya capture dari sumber Karl Warren ya dan kawan-kawan 2016. Penerbit Jakarta Salemba 4. Jadi saya zoom dulu ini ya untuk 4 komponen laporan keuangan ini ya. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi ya, yang berisi komponen pendapatan dan beban itu tadi ya. Yang pertama itu adalah komponen pendapatan. Tentu harapannya adalah pendapatan itu lebih besar ya daripada beban yang dikeluarkan. Ya, jadi setelah Anda melalui tahapan pencatatan di jurnal umum, di buku besar ya toh, di buku besar kemudian Anda kemudian buatkan neraca saldonya, kemudian Anda buatkan penyesuaiannya ya. Sebenarnya tanpa penyesuaian pun bisa, tapi tentu harus Anda identifikasi, jangan sampai ada beberapa akun yang memang membutuhkan penyesuaian ya. Itu harus Anda sesuaikan agar supaya bisa mencerminkan nilai atau saldo yang sesungguhnya, seperti misalnya aset, seperti misalnya beban sewa, demikian juga pendapatan ya toh. Nah, itu harus disesuaikan. Jika tidak menurut identifikasi Anda ya bisa lanjut. Bisa juga sebenarnya lanjut tanpa penyesuaian, tapi itu tadi ya tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya ya toh. Nah, di sini komponen laporan keuangan dalam hal ini laba rugi ya tentu berisi pendapatan dan beban ya toh. Nah, pendapatan di situ ya dicontohkan saja di sini yang telah Anda pindahkan ya setelah neraca saldo setelah disesuaikan itu ya. Kalau Anda membuat jurnal penyesuaiannya ya, Anda sesuaikan dengan komponen di neraca lajur ya, Anda tinggal pindahkan saja ya. Walaupun neraca lajur itu sifatnya opsional, jadi kalau secara manual ya Anda harus identifikasi ya saldonya ya, mulai dari jurnal buku besar, ayat jurnal penyesuaian ya, kemudian masuk di komponen laporan keuangan. Nah, yang pertama itu adalah pendapatan ya, 7.500.000 ya toh. Kemudian keseluruhan beban ya Anda total, kemudian nilainya itu ya silahkan diidentifikasi 4.450.000. Jadi tentu dicari selisihnya. Kalau selisih lebih berarti dia laba, kalau selisih kurang artinya lebih besar pendapatannya
lebih besar bebannya ketimbang pendapatannya. Tentu tidak ditulis laba bersih di situ, tapi rugi bersih. Ya, eh, ya kalau bebannya lebih besar daripada pendapatannya. Ya, karena di sini tidak ada beban administrasi dan umum dan tidak ada juga pajaknya. Ya, nanti lebih lengkap pada session materi berikutnya sebenarnya sesuai level tingkatan materinya, ya toh. Kita rinci lagi bagaimana laporan laba rugi ini secara utuh ya. Ya, di situ belum ada komponen pajak, jadi kita langsung saja laba bersih, ya toh. Nah, yang kedua itu adalah laporan perubahan ekuitas, ya toh. Nah, ya. Nah, ya bentuknya seperti ini ya. Jadi ditulis dulu nama perusahaannya ya, sama halnya tadi laporan laba rugi. Ya ditulis nama perusahaannya di atas, kemudian nama laporan keuangannya, laporan perubahan ekuitas, kemudian periodenya ya untuk bulan berakhir pada 30 November ya. Karena ini bulanan ya, sehingga ditulis 30 November. Kalau tahunan ya tentu 31 Desember tahun periodenya ya toh. Nah, isinya tadi tentu ya bagaimana mengetahui terjadinya penambahan modal dan penurunan modal. Harapan kita tentu adanya penambahan modal. Jadi makanya nanti itu laba bersih yang telah kita hasilkan di atas, kalau dia laba berarti disisipkan di komponen laporan item laporan perubahan ekuitas. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu di atas itu modal Cinta-Cita ya. Nama pemiliknya ini ya, karena mungkin perusahaan perseorangan. Jadi 1 November 2014 itu tidak ada setoran modal ya, tidak ada. Ya kalau tidak ada ya berarti tidak ada injeksi modal awal ya dalam bentuk misalnya apa uang kas ya. Nah, tetapi di bawah itu investasi 1 November 2014 ada ya toh ya, investasi ya bisa jadi dari orang yang bergabung ya, sehingga dituliskan di situ sebagai investasi dalam bentuk uang kas ya toh 25 juta. Tapi kalau yang di atas itu modal pada saat pertama kali didirikan ya toh oleh pemiliknya itu Cinta-Cita ya. Ya. Nah, kemudian setelah berjalan perusahaan, walaupun itu 1 hari, tiba-tiba ada orang yang menawarkan ingin bergabung dan memberikan injeksi modal ya. Nah, sebesar 25 juta, maka dicatatlah di situ. Nah, kemudian untuk laba bersih November, nah itu yang dipindahkan dari atas ya sebesar 3.050.000 itu. Ya toh. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau rugi, Pak? Ya, kalau rugi ya tentu tetap juga dicatat di laporan perubahan ekuitas, tapi dia sifatnya mengurangi. Karena ini laba berarti dia menambah kan. Jadi modal yang ada sebelumnya 25 juta itu ditambah 3 juta menjadi 28 juta 50 ribu. Tapi kalau rugi berarti ditulis di situ rugi November ya 3 juta 50 ribu ya tentu mengurangi 25 jutanya. Ya toh? Ya, mengurangi. Nah, karena ini laba maka tentu menambah sifatnya. Nah, kemudian berikutnya di bawah itu dikurangi penarikan ya. Penarikan itu maknanya adalah prive ya atau pengambilan pribadi di perusahaan ini ya. Biasanya untuk kepentingan maaf yang sifatnya pribadi ya 2 juta ya. Yaitu sifatnya tentu mengurangi saldo ya, biasanya itu dikasih dalam kurung ya, tapi ini tidak, tapi bisa dipahami bahwa karena itu sudah ada penjelasan di situ, dikurangi penarikan berarti dia mengurangi 2 juta itu mengurangi modal ya 28 juta 50 ribu ya toh. Berarti sisanya adalah 26 juta 50 ribu. Tetap terjadi keuntungan ya, karena selisih penarikan pribadi dengan laba itu masih lebih tinggi, masih ada selisih 1 juta ya. Jadi modal itu meningkat sebesar 1 juta saja ya, dari laba yang sebelumnya diperoleh 3 juta 50 ribu.
ya toh. Jadi modal perusahaan ini Cinta-Cita per 30 November ya 2014 itu 26.050.000 ya. Nah, itu tanda panah itu menunjukkan bagaimana integrasi dan hubungan saldo dari komponen laporan keuangan dan di mana dicatat ya tanda panah itu. Nah, selanjutnya kita melangkah ke laporan perubahan posisi keuangan tadi sudah, sekarang laporan posisi keuangan ya. Laporan perubahan ekuitas tadi ya, sekarang kita laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca ya toh. Nah, bentuknya seperti ini ya. Solusi net ditulis di perusahaan, nama perusahaan, kemudian jenis laporan keuangannya adalah laporan posisi keuangan ya, sama laporan bulanan ini 30 November 2014. Nah, kita catat seperti ini bentuknya ya. Biasa diistilahkan juga istilah bentuk staffel ya, bentuk bentuk skontro ya, sebelah menyebelah di situ. Kalau bentuk staffel kan saldonya penulisannya disusun ke bawah ya, dari atas ke bawah ya. Kalau ini sebelah menyebelah aset ya, ditulis semua komponen aset ya. Tentu kalau banyak asetnya harus dirinci ya, mana aset lancar, mana aset tetap ya toh dan sebagainya ya, harus dirinci. Tapi di sini sebagai contoh yang penting kamu mengerti yang mana kelompok aset, di mana dicatat, liabilitas di mana, kemudian ekuitas pemilik bagaimana, dan bagaimana hubungannya dengan komponen laporan keuangannya, seperti misalnya laporan perubahan ekuitas ya toh. Nah, tentu dari komponen laporan keuangan ini, dalam ini laporan posisi kas ya, dicatat kas berapa ya toh yang diperoleh dari neraca saldo setelah disesuaikan, atau kalau kita buatkan kertas kerja, saldo-saldonya itu sesuai komponennya ya, tinggal dipindahkan saja ya toh ya, kas ya. Dicatat di situ berapa, kemudian bahan habis pakai atau perlengkapan berapa, ditambahkan tanah berapa ya, sehingga dijumlah total asetnya ya toh. Ya tentu nilai-nilainya ini sudah nilai-nilai yang mencerminkan saldo yang sesungguhnya ya, kalau kita buatkan penyesuaiannya dan kita integrasikan masuk di kertas kerja ya toh. Berarti kalau kita sudah buatkan kertas kerja ya, setelah kita membuat ayat jurnal penyesuaiannya itu, maka ya tinggal kita pindahkan dari laporan laba rugi yang ada di kolom laba rugi di kertas kerja itu. Kemudian liabilitas ya, liabilitas. Jadi keseluruhan liabilitas dipindahkan di sini ya toh. Liabilitas sebelah kanan ya, berapa di sini dalam kasus ini dicontohkan saja 400.000. Kemudian ekuitas pemilik ya, modalnya berapa. Jadi modal yang dicatat di laporan posisi keuangan itu adalah modal yang diperoleh dari laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal di atas itu. Kan tadi di atas diperoleh 26.050.000. Tinggal dipindahkan saja. 26.050.000 ditulis di situ. Kemudian ya ditambahkan 26 juta ditambah 400.000, 26.450.000. Selanjutnya adalah laporan arus kas ya toh. Nah, laporan arus kas ini seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi, itu tentu kita akan melihat ya, artinya kita bedah ya. Jadi laporan arus kas ini membedah bagaimana arus keluar masuknya uang yang terkait dengan uang kas secara langsung pada 3 aktivitas perusahaan ya toh. Aktivitas operasi ya toh, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh bahwa 5.900.000 yang ada di laporan posisi keuangan itu, nilai kasnya itu akan sesuai nilainya di laporan arus kas saldo akhir ya toh. Nah, di bawah itu jadi makanya panahnya itu menunjuk bagaimana saldo nilai kas pada laporan posisi keuangan itu sama ya.
Itu juga menjadi barometer dan indikator bahwa ya kalau terjadi kesalahan maka tentu tidak akan sama, ya toh. Nah, kita lihat ya, kita tulis dulu ya sesuai formatnya, nama perusahaannya, nama laporan keuangannya, laporan arus kas, kemudian periodenya. Nah, kemudian arus kas dari aktivitas operasi. Seperti apa itu kegiatan operasi? Ya tentu menyangkut kegiatan inti ya, terkait langsung dengan kejadian sehari-hari operasi perusahaan itu seperti apa ya. Biasanya itu menyangkut ya core bisnis perusahaan. Misalnya dia kegiatan jasa, tentu pendapatan jasa. Jika dia perusahaan dagang, tentu penjualan. Ya, perusahaan manufaktur ya terkait dengan penjualan dan terkait juga dengan kegiatan produksinya tentu, ya toh. Nah, di situ kita bisa lihat kas yang diterima dari pelanggan, ya toh. Untuk kegiatan aktivitas operasi dulu nih ya, 7.500.000. Dikurangi pembayaran kas untuk beban dan kepada kreditur ya, artinya bayar hutang ini. Jadi Anda identifikasi semua nanti ya komponen-komponen di neraca saldo ya, setelah disesuaikan itu ya, Anda catat komponen-komponen yang terkait langsung dengan penerimaan dan pengeluaran kas dalam kegiatan aktivitas operasi, ya toh. Nah, 4.600.000 hasilnya berapa? Ya, akhirnya diperoleh nilai kas untuk kegiatan operasi itu berkontribusi 2.900.000. Nah, sekarang untuk arus kas dari aktivitas investasi, ya toh. Ganti itu, ada kekeliruan ya buku ini, capture ini ya. Arus kas dari aktivitas investasi ya. Pembayaran kas untuk pembelian tanah, ya toh. Investasi tanah, investasi kendaraan, ya toh. Investasi peralatan, nah itu masuk semua, ya toh. Nah, 20 juta ya. 20 juta. Karena dibayarkan, ya toh. Di sini tidak ada pemasukan ya, tapi hanya pengeluaran ya. Pengeluaran 20 juta rupiah, ya toh. Makanya itu ada kode dalam kurungnya. Nah, kemudian arus kas untuk aktivitas pendanaan. Kas diterima sebagai investasi pemilik, ya toh. Ya, kas sebagai investasi pemilik berarti ada injeksi ya, investasi ya dari pemilik ya, yang kita ceritakan tadi itu bergabung ya, itu sebesar 25 juta, ya toh. Kemudian dikurangi penarikan kas oleh pemiliknya ya, 2 juta. Berarti kontribusinya 23 juta, ya toh. Nah, dicari saldo akhirnya ya, tadi ada penambahan dari penerimaan dari kegiatan aktivitas operasi 2 juta ya, kemudian ditambahkan 23 juta ya, kemudian dikurangi 20 juta ya toh, dari kegiatan aktivitas investasi tadi sebesar 20 juta untuk pembelian tanah ya. Nah, sehingga kepemilikan kas bersih ya, totalnya itu tinggal 5.900.000, gitu. Artinya kekayaan perusahaan dalam bentuk kas itu adalah 5.900.000, gitu. Selesai ya untuk komponen laporan keuangan. Yang penting ada pahami substansi isi dari masing-masing komponen laporan keuangan itu apa. Nanti kedepannya ketika memahami varian atau bentuk-bentuk dari komponen laporan keuangan yang lebih komprehensif, itu akan lebih mudah dipahami, ya, tinggal pengembangannya saja. Oke. Nah, terakhir itu adalah session bagaimana ayat jurnal penutupnya ya, kemudian bagaimana postingnya ke buku besar. Artinya begini ya, setelah komponen laporan keuangan itu dibuat ya toh,
tentu kita harus buat lagi jurnal penutupnya, ya toh. Secara umum begitu dulu penjelasannya. Artinya begini, ayat jurnal penutup itu adalah akun tertentu yang harus ditutup atau dinolkan karena dia merupakan saldo yang sifatnya sementara, ya toh. Artinya dia mengakhiri atau periode cut off dari akun tersebut di periode tersebut, yang nanti juga tetap ada pengaruhnya untuk periode berikutnya, sehingga memang harus diketahui seperti apa pengaruhnya dari akun tersebut pada periode ini dan hubungannya nanti periode akuntansi berikutnya, tetapi harus diketahui untuk periode ini, ya. Itu adalah terkait dengan akun pendapatan dan beban, ya. Dan yang sifatnya mengurangi modal nanti terkait dengan prive, ya toh. Ya, walaupun pada prinsipnya prive itu juga substansinya dia adalah beban, ya toh, karena dia akan mengurangi modal, ya toh. Nah, jadi jurnal penutup itu adalah catatan keuangan yang dibuat pada akhir periode agar akun-akun tertentu tersebut itu menjadi nol, ya. Ya, karena dia merupakan akun real, ya. Dan untuk kepentingan pembukuan periode berikutnya, jadi akun tersebut itu adalah yang pertama adalah pendapatan. Nah, mencatat. Jadi cara mencatatnya begini, ya. Nanti ya ada contohnya, ya. Ada contohnya nanti format saya sudah buatkan. Jadi yang pertama itu yang dibuatkan ayat jurnal penutupnya itu adalah pendapatan. Bagaimana mencatatnya? Jadi kita mencatat di posisi debit akun pendapatan yang awalnya kan pendapatan itu ya di posisi kredit, ya, di posisi kredit, ya saldonya. Jadi akun, ya, ini dicatat di posisi debit, ya kan. Nah, akun pendapatan itu kan dicatat di posisi kredit, ya, akun saldo normalnya, ya. Untuk kegiatan penutupan ayat jurnal penutupnya, pendapatan itu dicatat di debit, yang akun saldo normalnya dicatat di kredit. Nah, akun pasangannya itu dicatat di posisi kredit dengan nama akun ikhtisar laba rugi, ya. Ya toh? Sesuai jumlah saldo di pendapatan, kan begitu. Berapa pendapatannya, ya toh? Jadi nanti Anda lihat berapa pendapatan di laporan laba rugi, ya toh? Berapa pendapatannya, saldonya itu yang dicatat, ya, seperti itu, ya. Nah, nanti formatnya. Kemudian yang kedua adalah beban, ya. Caranya adalah mencatat di posisi debit akun ikhtisar laba rugi, artinya akun pasangannya ini, akun tandingannya. Dan saldonya sesuai saldo total akun beban-beban itu, kalau misalnya lebih dari satu bebannya. Akun pasangannya dicatat di posisi kredit, yakni beban, ya, beserta saldonya, ya toh. Nah, jadi nanti itu akan di buku besar nanti setelah penyesuaian itu, di buku besar nanti, ya, setelah jurnal penutup itu, jadi nanti Anda buatkan lagi, ya, buku besar setelah penutupan itu, ya, nanti di tugasnya itu saja, ya, sebagai tugas akhir, ya. Nah, kemudian di yang ketiga, ya, akun ikhtisar laba rugi, ya. Bagaimana kondisinya kalau laba? Jadi mencatat posisi debit akun ikhtisar laba rugi dan saldonya sesuai saldo laba rugi. Jadi akun pasangannya dicatat di posisi kredit, yakni modal, ya, beserta saldonya. Jadi kalau dia laba, ikhtisar laba rugi pada modal, ya toh, karena dia nantinya akan menambah modal pada prinsipnya, ya toh. Nah, bagaimana kalau rugi? Rugi dicatat sebaliknya, ya toh. Jadi mencatat di posisi debit itu akun modal dan saldonya sesuai saldo laba rugi, ya. Ruginya, ya, akun pasannya ikhtisar laba rugi itu dicatat di posisi kredit, yakni beserta saldonya. Jadi kalau rugi dibalik, ya, modal, ya toh, di posisi debit, ikhtisar laba rugi di posisi kredit. Akun, ya, akunnya. Nanti kita lihat formatnya. Yang terakhir itu adalah prive.
Jadi modal dan saldonya sesuai saldo prive, ya toh. Itu dicatat di posisi debit. Akun pasangannya dicatat di posisi kredit, yakni prive beserta saldonya. Nah, ini formatnya, ya toh. Jadi pendapatan jadi dibalik. Jadi pendapatan itu total pendapatan, ya, berapa pendapatan di laporan laba rugi, ya toh. Berapa pendapatannya dicatat di situ. Ya, akun yang baru ini adalah akun ikhtisar laba rugi. Jadi akun ikhtisar laba rugi itu sebenarnya akun yang akan menampung pendapatan dan beban. Itu saya prinsipnya, ya toh, supaya mudah memahaminya, ya toh. Jadi pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Nilainya dari mana? Nilainya dari pendapatan di laporan laba rugi, Anda catat di situ. Kemudian ikhtisar laba rugi, ya toh, pada beban. Jadi keseluruhan beban Anda identifikasi, catat. Kemudian ya Anda cari nanti jumlahnya, ya harus sesuai di akun ikhtisar laba rugi posisi debit. Sekarang bagaimana jurnal penutup kalau dia dalam kondisi laba? Ya tadi ikhtisar laba rugi pada modal, ikhtisar laba rugi di posisi debit, ya modal di posisi kredit. Kalau rugi ya dibalik, sebaliknya, karena dia akan mengurangi modal. Ya modal ya di posisi debit, ikhtisar laba rugi di posisi kredit. Bagaimana untuk prive? Ya prive akun pasangannya modal, ya dibalik. Saldo normalnya prive kan debit, ini dibalik. Dengan akun pasangan adalah modal. Modal dicatat di debit, prive dicatat di kredit. Cari saldonya, nilainya berapa, ya. Nah, daftar saldo setelah penutupan, ya. Jadi tahap akhir dari siklus akuntansi ini adalah pembuatan daftar saldo setelah penutupan. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan dan memastikan nilai buku besar semua akun sesuai awal periode berikutnya. Jadi juga mendukung kegiatan pada periode berikutnya agar supaya tidak bercampur, ya, akun nominal tersebut yang tidak ada lagi kaitannya dengan periode yang akan datang. Jadi di cut off pendapatan yang real periode yang telah ditutup, kemudian beban pada periode yang akan ditutup tersebut. Saldo semua akun setelah penutupan harus sama dengan akun dan saldonya di laporan posisi keuangan akhir periode. Jadi setelah Anda buat laporan keuangan, ya toh, yang telah selesai itu, jadi Anda membuat lagi buku besar yang Anda sisipkan. Ya tadi kan sebelumnya Anda buat buku besar, ya toh, yang rinciannya itu berdasarkan transaksi akun-akun yang terjadi. Kemudian Anda sisipkan akun penyesuaian sesuai data penyesuaian yang Anda buat. Ya toh, Anda sisipkan kembali. Kalau misalnya beban, ya Anda sisipkan di akun beban di buku besar, ya. Masing-masing juga, ya, sesuai posisi dari akun beban tersebut, ya, di AJP-nya, kemudian Anda masukkan di buku besar, ya toh. Nah, kemudian bagaimana dengan ayat jurnal penutup? Ya demikian juga sama. Jadi ayat jurnal penutup Anda sisipkan tadi itu, ya toh, ini pada masing-masing akun buku besar terkait, ya toh. Ya, saldonya itu, ya. Jadi di pendapatan Anda masukkan di pendapatan, ikhtisar laba rugi Anda masukkan di ikhtisar laba rugi, ya toh. Nah, demikian juga prive. Jadi kesemuanya Anda masukkan di buku besar. Jadi nanti ada neraca saldo setelah disesuaikan dan setelah ditutup. Ya, kalau dulu kan Anda ditugaskan untuk membuatkan buku besar, ya, dengan komponen yang diisi dengan ayat penyesuaian. Sekarang ini setelah dibuatkan laporan keuangannya, Anda buat lagi buku besar yang di situ ada komponen jurnal penutupnya, ya toh. Nah, ya itu tugas Anda, ya, nantinya Anda buat. Kalau dia sifatnya satu transaksi, ya tinggal dilanjutkan saja kan, masukkan komponen ayat jurnal penyesuaiannya di buku besar tersebut.
Ya ini memang akan apa namanya ya, eh, terpisah-pisah sifatnya kalau kita tidak menggunakan aplikasi. Memang kalau kita menggunakan aplikasi itu sangat membantu ya. Nanti ada session kalau Anda ingin mendapatkan pengetahuan tambahan terkait dengan bagaimana apa namanya menyusun laporan keuangan dan aplikasi. Nanti kita akan berikan bonus ya, materi bonus ya. Baik, demikian ya materi kita tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Kalau ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.